فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir. Kita masuk pada ayat yang ke-105 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, pegangilah diri-diri kalian, urusi diri-diri kalian, perbaiki diri kalian, ilzamuha bi ta'atillahi ta'ala wa aslihuha, perbaiki diri-diri kalian dengan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara bentuk ketaatan dalam rangka untuk memperbaiki diri adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sengaja kita sebutkan agar jangan difahami ayat ini tidak wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga perintah untuk memperbaiki dan mengurusi diri sendiri di sini termasuk adalah di dalamnya dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebagaimana yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, innakum taqra'una hadhil ayat. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Alaikum anfusakum. Wa tata'awwalunaha ala ghairi ta'wilih. Dan kalian menafsirkannya tidak sesuai dengan tafsiran, yaitu dijadikan sebagai dalil atas tidak wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, karena hanya disuruh mengurusi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Nah, wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha, dan kalian letakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, perbaiki diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat. Kapan sesatnya? Setelah ditunjukkan apa? Jalan. Makanya kata Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ini justru menjadi dalil akan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setelahnya Allah sebutkan tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang apa ini? Sesat. Idza tadaitum, jika kalian dapat apa ini? Petunjuk. Menunjukkan mereka sudah tahu apa ini? Jalan. Makanya mereka apa ini? Tersesat, memilih jalan yang lain selain jalan yang kalian. Berarti kalian sudah sampaikan itu kepada mereka, dan mereka tidak memilih jalan yang kalian apa ini? Ambil. Nah, makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kalian letakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au zalim, sesungguhnya manusia jika melihat seorang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak meletakkan, dia tidak mengambil tangan orang yang zalim tersebut, dia tidak menahannya dari kezalimannya, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi, maka hampir-hampir saja Allah akan mengumumkan, Allah akan menimpakan kepada mereka semua hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukumannya akan mengenai siapa ini? Orang yang tidak menahan kezaliman orang tersebut. Berarti dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali dengan apa ini? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga tidak terlaksana perintah yang pertama, alaikum anfusakum. Urusi dan perbaiki diri kalian.
Nah, buktinya dia akan kena hukuman kalau dia tidak mencegah kezaliman orang yang berbuat apa ini? Zalim. Sehingga ini tafsiran dari ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terkait ayat ini. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qala Abdullah bin Mubarak, "Alaikum anfusakum." Kalian perbaiki diri kalian. Khitabun li jami'il mu'minin. Ini ayat untuk seluruh kaum mukminin. Ai alaikum ahla dinikum ka qaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Faka'annahu qala liya'muru ba'dukum ba'dha. Seolah-olah Allah mengatakan hendaknya sebagian kalian memerintahkan sebagian yang lain. Wal yanha ba'dukum ba'dha, dan hendaknya sebagian kalian melarang sebagian yang lain. Fa huwa dalilun ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayat ini adalah dalil atas wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Wala yadurrukum dhalalul musyrikin wal munafikin, dan tidak akan membahayakan kalian kesesatan orang-orang musyrikin dan munafikin wa ahlil kitab. Nah, qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian berada di atas jalan petunjuk. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, untuk kemudian Allah beritahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Fayujazikum, untuk kemudian Allah beri balasan kepada kalian. Allah kabarkan kalian dulu buat ini, buat ini, buat ini, untuk kemudian Allah balas. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, ay ijtahidu fi islahiha, bersungguh-sungguhlah kalian dalam memperbaiki diri kalian, wa kamaliha, dan untuk menyempurnakan diri kalian, wa ilzamiha sulukas siratil mustaqim, dan memeganginya untuk terus berjalan menempuh jalan yang lurus. Fa innakum idza salahtum, karena kalian kalau sudah jadi baik, termasuk dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kalian sudah baik, la yadurrukum man dhalla 'anis siratil mustaqim, maka tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Walam yahtadi ila dinil qawim, dan tidak mau mengikuti jalan yang lurus tersebut. Wa innama yadurun nafs, dia hanya memudaratkan dirinya sendiri. Wala yadullu hadza, dan ini tidak menunjukkan, kata beliau, ala annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadurrul 'abda tarkuhuma. Ini tidak menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar tidak akan membahayakan seorang hamba jika dia meninggalkannya, wa ihmaluhuma, dan jika dia menelantarkan keduanya. Tidak menunjukkan itu, kata beliau. Tidak menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak akan dapat mudarat kalau dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak seperti itu. Fa innahu la yatimmu hudahu illa bil ityan bima yajibu alaihi. Karena dia tidak akan sempurna petunjuk untuk dirinya. Dia tidak akan bisa memberikan petunjuk yang sempurna untuk dirinya sampai dia melakukan semua yang wajib atas dirinya. Minal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Masuk ke dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Naam, iya betul. Idza kana ajizan an inkaril munkar biyadihi wa lisanihi wa ankarahu biqalbihi. Jika dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan dengan lisannya, maka dia cukup mengingkarinya dengan apanya? Hatinya. Ini orang yang seperti ini, yang dikatakan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalaupun ayat ini mau dibawa kepada tidak wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, maka ini hanya dibawa kepada orang yang tidak mampu melakukannya dengan tangannya dan dengan apanya? Lisannya. Dia hanya mampu mengingkarinya dengan apanya? Hatinya. Ini yang seseorang itu dikatakan tidak akan membahayakan apanya? Dirinya. Jika dia tidak mampu jika dia tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan apa ini? Lisan dan dengan tangan. Adapun dengan hati nggak ada yang menghalangi. Karena cukup dalam apa ini? Hati. Mafhum ya? Sehingga kalaupun mau dibawa ayat ini kepada tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini bagi orang yang tidak mampu dan dia hanya mampu melakukannya dengan hati. Itu saja.
fa innahu la yadurruhu dhalalu ghairihi, maka tidak akan memudaratkan dia kesesatan orang lain selagi dia sudah mengingkarinya dengan apa ini? Hatinya. Bagi yang tidak mampu dengan lisan dan dengan tangan, maka ini tidak akan memudaratkan dirinya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ilallahi marji'ukum, sesungguhnya hanya kembali Allah ke tempat kembali kalian semuanya, ai ma'alukum yaumal qiyamah wajtima'ukum baina yadayillahi ta'ala, tempat kembali kalian pada hari kiamat dan berkumpulnya kalian di hadapan Allah Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, untuk kemudian Allah beritahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian lakukan di dunia, min khairin wa syarrin, dari kebaikan maupun kejelekan. Faedah yang bisa kita ambil dari satu ayat ini, kan? Yang pertama, wujubu ilzamin nafs bi ta'atillahi ta'ala wa islahiha. Wujub ilzamin nafsi bi ta'atillahi wa islahiha. Kewajiban untuk mengharuskan jiwa berada di atas ketaatan kepada Allah. Kewajiban untuk mengharuskan jiwa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaikinya. Alaikum anfusakum. Kewajiban untuk mengharuskan jiwa berada di atas ketaatan kepada Allah dan memperbaikinya serta menyempurnakannya. Faedah yang berikutnya, alal insan al-qiyamu bi islahi nafsihi awalan. Wajib bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Wajibnya seseorang untuk memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum dia memperbaiki siapa ini? Orang lain. Faedah yang berikutnya, kesesatan orang yang sesat tidak akan membahayakan orang-orang yang telah memperbaiki dirinya sendiri, termasuk dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kesesatan orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkan orang-orang yang telah memperbaiki dirinya sendiri, termasuk dengan amr ma'ruf nahi munkar. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian telah menempuh jalan yang lurus, termasuk dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sesatnya orang yang sesat tidak akan membahayakan orang-orang yang telah memperbaiki dirinya, termasuk dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Faedah yang berikutnya, bahkan ya kan yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dari sisi yang lain kalau diartikan anfusakumnya ini adalah sesama kalian, bukan hanya diri sendiri, tapi maknanya adalah alaikum anfusakum, perbaiki sesama kalian. Sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh apa ini? Bukan, jangan membunuh sesama kalian. Nah, ini yang sama jenisnya dengan apa ini? Kalian. Nah, dan itu banyak di dalam ayat. Nah, bahwasanya makna anfusakum situ maknanya adalah kepada yang sejenis dengan kalian. Nah, faedah yang berikutnya, kullu insan mu'akhadun bi amalihi wa kasbihi. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya, bukan dengan amalan orang lain. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang sesat sesuai dengan kesesatannya, yang di atas petunjuk sesuai dengan petunjuk dia. Setiap orang akan dibalas dengan amalannya, baik-baik, jelek-jelek, sesuai dengan masing-masing perbuatannya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqakum min anfusikum," yang menciptakan kalian dari sejenis dengan kalian, manusia dari manusia. Nah, faedah yang berikutnya, yang bagi lil mu'min alla yahzan bi dhalali man dhalla. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk dia bersedih dari kesesatan orang yang sesat. Karena itu tidak memberikan kerugian sedikit pun bagi dirinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Dari jenis apa manusia. Dan sangat banyak ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Menjadikan pasangan istri suami istrinya adalah dari kalangan apa ini? Manusia. Dan banyak. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian dan seterusnya. Faedah yang berikutnya, isyarah annahu la yanbaghi lil mu'min an yaghtarra bi kasrati man dhalla. Isyarat agar tidak pantas seorang muslim tertipu dengan banyaknya orang yang sesat. Mau sebanyak apapun tidak akan merugikan kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Isyarat tidak sepantasnya seorang mukmin tertipu dengan banyaknya orang yang sesat. Faedah yang terakhir, seorang mukmin jika tidak memperbaiki dirinya dalam kurung sesamanya. Seorang mukmin jika tidak memperbaiki dirinya dalam kurung atau sesamanya, darrahu man dhalla, maka akan membahayakan dirinya kesesatan orang yang sesat. Seorang mukmin jika tidak memperbaiki dirinya dalam kurung sesamanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka saat itu akan memudaratkan dia, akan membahayakan dia sesatnya orang yang sesat. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Sesungguhnya aku mendengar Nabi mengatakan, jika kalian melihat orang yang zalim dan tidak mengambil tangannya, maka hampir-hampir saja Allah akan menimpakan hukuman yang bersifat umum kepada kalian semuanya. Dapat bahaya karena tidak memperbaiki sesama manusia. Nah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun ayat yang ke-106 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.